Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Sunardi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengunggah aksi nyata saya, modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wonogiri dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonogiri yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi di gedung SDN Labuan ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Watukalu, Kecamatan Peniku, Kabupaten Pacitan pada hari ini, Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam marilah kita curahkan kepada dunia Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Mudah-mudahan kita semua diambil sebagai umatnya dan dia menjamin nanti kita mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara perdana ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kristianto SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syahidi hamdan nabiyyin hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi masidah. Ya rabbana alhamdulillah ya rabbi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وتحملنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى بلد الرجال وتبلغنا بها السرية من جميع الخلق الخير وعلى الناس. اللهم إنا أسألك
نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala SD Ketua Negara kepada Bapak Suharto SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sunardi selaku CPD juga tak lupa kepada Bapak Ibu tenaga pendidik kependidikan sistem pendidikan dan kesehatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan teman-teman bisa hadir dalam acara disimak nasi budaya disiplin positif yang nanti akan disampaikan Pak Sunardi selaku CGB dan Mbak Sunardi. Salam atas selamat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar salam yang telah menuntun kita melalui didik Islam secara lurus, insya Allah memperolehkan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Dan kita berharap bersuci yang Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebelum kegiatan di pagi siang hari ini dimulai. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Sunardi selaku CPD dari Istiwa Kenarung yang telah berinisiatif melakukan pembahasan terkait dengan disiplin positif dan saya yakin ini sangat bermanfaat sekali baik untuk kepentingan pribadinya Pak Sunardi maupun Bapak Guru SD lokal, karena memang materi ini sangat tepat apabila diimbaskan kepada teman-teman guru di SD Kenarung agar nantinya dapat memetik maknanya sehingga nanti bisa disampaikan kepada anak-anak di SD Kenarung, sehingga dengan hal ini diharapkan nanti imbasnya atau dampaknya itu kepada kedisiplinan terhadap anak-anak kita baik dalam pembelajaran maupun dalam keseharian ketika berada di sekolah maupun di rumah masing-masing. Dan dari sekolah hanya bisa memberikan fasilitas karena tidak bisa mencukupi segala hal yang diperlukan oleh Pak Nadi. Intinya kami bersama teman-teman guru di SD Kenarung sangat mendukung apa yang menjadi inisiatif dari Pak Sunardi untuk melaksanakan kegiatan di pagi siang hari ini. Dan kami mendorong kepada Bapak Ibu guru, mari nanti kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Nadi secara cermat, kita ikuti dari awal sampai akhir, sehingga nanti kita bisa memetik pengetahuan terkait dengan disiplin positif sehingga bisa kita terapkan
terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Pak Sunarti untuk terus kreatif, inovatif, inspiratif bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan khususnya di SDN Batu Karung, umumnya bagi desa Batu Karung. Sekian, terima kasih, semoga sukses dan mendapat ridho rahmat dari Allah SWT. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk memberikan materi pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Batu Karung, Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan SD Negeri Batu Karung. Untuk mukadimahnya, kula nderekaken sendemawon. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman yang sudah menyediakan fasilitas terkait dengan rangkaian acara ini. Sekali lagi, kami secara pribadi mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang seharusnya harus melakukan kegiatan dalam rangka pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai, kersanipun panjenengan tidak terasa tegang, kita lakukan ice breathing dulu. Okay? Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Mohon berdiri. Saling ice breathingnya ini simple ya, panjenengan sambil berhadapan. Okay? Sambil berhadapan dengan temannya, berhadapan. Kalian lakukan senyum ya. Kalian lakukan senyum pada temanmu. Jangan melihat bibirnya. Yang kamu lihat adalah matanya. Ya, yang kamu lihat adalah matanya. Nah, nanti ketika kalian sudah senyum, itu nanti aura kalian sudah akan terlihat bahwa kalian tidak lesu lagi. Coba kamu amati di muka temanmu itu ada apa? Nanti sebagai pengingatnya di akhir sesi. Ayo, monggo. Senyumnya yang manis. Jangan sudah senyum auranya. Oke, kalau sudah cukup senyum, alhamdulillah kita cukupi. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, saya ingin membuat kesepakatan forum atau kesepakatan kegiatan. Jadi nanti bisa kita peragakan dalam teori seharian pada peserta didik. Yang pertama, mari kita ikuti kesepakatan. Satu, mari kita ikuti forum ini dengan baik dan sampai selesai. Yang kedua, mari kita saling menghargai siapa yang bicara. Mari kita hargai teman ataupun dari rekan kita yang mau mengajukan dan menjawab pertanyaan. Jadi meskipun jawaban, meskipun pertanyaan itu mungkin kurang sehati kalian panjenengan, mari kita tetap menghargai. Baik Bapak Ibu, itu ada 3 kesepakatan yang harus kita lalui, yang kita ikuti. Baik, pada kesempatan hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Batu Karung, Kecamatan Prebu, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, ingin menyampaikan tugas modul 1.4 diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Kalau panjenengan membayangkan apa ya budaya positif itu, sinten nggih yang belum masuk pada materi. Budaya positif itu napa nggih? Budaya positif ada yang bisa Bapak Ibu? Ya Pak Tom, Bu Nining, mungkin budaya positif. Kita kan bahasa budaya positif itu kan tidak awam, artinya
kegiatan yang harus kita lakukan sehari-hari. Menurut panjenengan apa, Bu ini? Budaya yang timbul dari diri sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Bu Nining. Jadi budaya positif itu menurut Bu Nining itu budaya yang timbul dari diri sendiri dan tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Contohnya kita dalam kegiatan sehari-hari itu kan sudah melaksanakan budaya positif, oke Bapak Ibu. Contohnya sinten sing pun melaksanakan budaya positif. Setiap hari kita berangkat dan pulang sesuai dengan jadwal, mengikuti proses pembelajaran. Anak-anak setiap pagi melakukan kegiatan SPP, setiap hari Senin kegiatan upacara. Next Bu. Baik, perkenalkanlah saya di sini diapit oleh dua bidadari. Ini adalah fasilitator saya, Bu Sisilia, terus Bu Umi sebagai pengajar praktik saya. Ini adalah saya. Next. Baik, setiap hari Senin kita tentunya sudah melaksanakan budaya positif Bapak Ibu, ya. Pada hari Senin anak-anak diedukasi untuk melakukan kegiatan upacara bendera apabila tidak hujan. Nah, pesertanya siapa? Anak-anak dan juga bapak dan ibu guru. Budaya positif, motivasi beragam manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan sertifikat restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas pada kegiatan sesi hari ini. Next. Baik, disiplin positif tadi sudah disampaikan, sudah panjenengan tahu tentang apa kita sudah melaksanakan budaya positif. Lanjut, ini adalah penerapan budaya positif. Anak-anak panjenengan semua tentunya sudah menjalankan dalam kegiatan sehari-hari. Anak dibudayakan dengan mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan yang tentunya Bapak Ibu sudah merencanakan. Anak-anak juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lanjut. Ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan di ruangan kelas, dilaksanakan secara tertib, aman, dan tanpa harus ada paksaan. Tidak harus dipaksa oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi dengan secara sendirinya, secara kesadaran dirinya, anak-anak itu butuh. Saya itu butuh. Maka dari itu, supaya saya itu bisa membaca dan menulis, saya hendaknya harus bersekolah. Saya hendaknya harus menuntut ilmu dengan cara apa? Bersekolah, diberikan materi oleh Bapak dan Ibu guru, mereka bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari bersama-sama di sekolah. Lanjut. Nah, ini adalah disiplin positif juga yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan kepramukaan. Anak-anak kita edukasi secara bersama-sama tentang budaya positif, yang mana anak-anak kita latih tentang ekstrakurikuler. Terkandung maksud anak-anak itu akan tumbuh secara sendirinya, tumbuh akan bakatnya yang dipandu oleh kakak-kakak pembina kalau pramuka, dan antara guru dan siswa atau peserta didik itu tidak ada jarak, harus ada kebersamaan, tidak ada penyekatan. Maka dari itu seorang guru itu harus melakukan pendekatan kepada anak didik. Lanjut. Baik, setelah Bapak dan Ibu guru melakukan suatu pendekatan, melakukan pembinaan, kebersamaan dan juga bersama-sama, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang tentunya ini semua sudah menjadi bagian anak-anak kita sehari-hari. Ini adalah tugas kita yang berkolaborasi dengan para sekolah, komite sekolah, orang tua wali murid, dan tentunya murid sendiri. Bagaimana Bapak dan Ibu guru harus menerapkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Toh pada dasarnya atau pada prinsipnya setiap jam 12 kita
kita melakukan sholat secara bersama-sama, sholat jamaah secara bersama-sama. Terus anak-anak mempunyai kemandirian, berbinakan global. Yang dimaksud adalah orientasi pemikiran anak-anak itu supaya meluas, kreatif. Anak-anak kita edukasi untuk tumbuh kembangnya, bagaimana minat bakatnya, dan yang terakhir adalah benaran diri mereka untuk berpikir secara solid untuk mencapai kebersamaannya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Pada prinsipnya kalian apa? Apakah sudah mempunyai bayangan manusia? Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu kita kategorikan menjadi 3 untuk menyadarkan anak, untuk menghindari ketidaknyamanan dari orang lain. Jadi bapak dan ibu guru itu tentunya sebagai manajer atau sebagai tenaga pendidik itu harus bagaimana merangkul anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu merasa ketakutan, karena di era sekarang tidak boleh yang namanya guru itu harus ditakuti oleh anak. Jadi anak itu dibuat nyaman dengan kita, nyaman dengan bapak dan ibu guru. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pendekatan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini tidak terkandung masuk supaya aku seneng ke orang mergo karena dipuji, karena tumbuh dari hati, tumbuh dari pikiran. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi saya itu ingin kita lakukan pendekatan dengan anak itu karena bapak dan ibu guru dan juga anak-anak itu tumbuh secara akal pikiran sendiri, bukan karena aku tak nyedaki bocah kae kuwi mboke apik. Kita tidak boleh memilah dan memilih bahwa siapa saja seorang guru atau seorang tenaga pendidik itu harus melakukan pendekatan kepada peserta didik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, supaya anak-anak atau peserta didik itu sesuai dengan apa yang telah menjadi program kita, ini alhamdulillah mungkin sekolah kita sudah membuat yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi menurut bayangan panjenengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi makanya Bapak Ibu, berkenaan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sama halnya dengan tata tertib sebelum kita memberikan materi, atau mungkin dalam setiap semester ataupun setiap sebulan. Nah, itu panjenengan itu membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang membuat itu bukan hanya saya dengan bapak kepala sekolah, itu tidak. Cara membuatnya kita adalah bapak dan ibu guru dan juga melibatkan peserta didik, terkandung masuk ketika anak-anak nanti melenceng dari apa yang telah menjadi kesepakatan, itu tinggal panggil, hei kalian dulu ikut terlibat dengan pembuatan keyakinan kelas, sekarang kok begitu, ayo jangan aturan dilanggar sendiri. Nah, dalam hal ini yang membuat adalah secara bersama-sama. Syukur batin ini juga melibatkan orang tua, karena sekarang pikirannya di era digital. Mungkin membuat keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan anak itu bisa ditawarkan melalui grup. Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan kelas. Contohnya ketika tidak masuk, anak-anak harus memberikan izin kepada bapak dan ibu guru supaya boten jijipan putranya pamit sekolah, di sekolah tidak ada, oh ternyata dolan. Jadi kita sama-sama saling ngontrolnya. Lanjut Bu. Jadi keyakinan sekolah dulu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya
kesepakatan antara guru dan murid. Lanjut. Ini adalah keyakinan kelas, boleh ditempelkan. Nah, nanti boleh anak-anak itu menempelkan. Ketika menempelkan nanti kita saling menghargai, tidak boleh mendeklaim bahwa atau menjustis ini adalah usulanmu tidak baik, ini adalah usulanmu jelek, usulan tidak dipakai. Kita terima, tapi eksekusinya kita dudukkan perkara itu secara bersama-sama dengan kepala yang dingin. Lanjut. Bapak Ibu, niki nek kersanipun boten terlalu mengantuk sangat, mari kita lakukan berdiri. Saat ini kita sepaneng berdiri, monggo Bapak Ibu berdiri, monggo, monggo. Ketika nanti saya mengatakan tepuk, itu kita yang biasa saja, jangan sampai keliru. Nanti ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Ya ombo, konsekuensinya apa ngapal pimpingan atau bagaimana? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Bisa ada lagi. 2 kali tepuk 5. Tepuk pramuka. Ayo, tepuk, ayo. Tepuk pramuka. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Kalian boleh duduk kembali sebagai penyegaran saja. Lanjut, Bu. Jadi ini adalah disiplin positif, motivasi pendidikan manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kehidupan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ini nanti juga bagian yang akan saya sampaikan secara bersama-sama bersama panjenengan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tentunya manusia banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dicapai. Namun kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak semua mungkin akan tercukupi. Kalau panjenengan membayangkan kebutuhan dasar manusia itu, nopo mau nih? Panjenengan sebagai ibu-ibu ataupun sebagai bapak-bapak? Sebagai ibu-ibu, tadi ibu. Tentunya kami sebagai manusia yang pertama perlu dihargai. Perlu dihargai. Baik. Perlu diberi kasih sayang. Perlu diberi kasih sayang. Perlu diperhatikan. Begitu saja. Berarti kebutuhan dasar manusia ternyata itu juga masuk pada diri kita selain juga anak-anak. Jadi panjenengan sebagai ibu-ibu itu ternyata kebutuhan dasarnya orang cukup nyot duit. Jadi perlu untuk dihargai, jasa mereka juga dihargai. Tiap hari yang masak, tiap hari yang mencuci itu perlu dihargai. Yang kedua kalinya tidak kalah pentingnya ternyata juga perlu dikasih sayang, tolong. Perlu untuk dikasih sayang. Mereka tumbuh semangatnya. Wah, bujuku memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Saya juga akan muncul seperti itu. Yang ketiga kalinya apa tadi? Adalah perlu diperhatikan. Ojo nganti nek bojone iki suami tidak memperhatikan, yo ojo niku kek piye memperhatikan orang lain. Jadi perhatikanlah dirimu, istrimu. Karena apa? Itu adalah sebuah pilihanmu. Saya mengatakan seperti ini, saya adalah gurunya untuk memperhatikan istri. Baik, terima kasih. Lanjut. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya adalah banyak orientasinya. Oh, mungkin perlu kasih sayang. Murid itu mungkin perlu untuk dihargai. Lanjut, Bu.
Nah, ini adalah kebutuhan dasar anak-anak kita. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup dan perlu untuk yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar anak kita. Lanjut. Ini adalah studi kasus Bu Rina. Ini adalah wali kelas 2. Oke. Sedang musik karena uang bagus yang setiap 3 hari itu meminta uang saku temannya, sehingga temannya banyak yang menangis. Jika Anda menemukan kasus seperti ini, apa yang kamu lakukan? Siapa yang bisa menjawabnya? Angkat tangan. Tidak harus Bu Rina. Ini panjenengan ketika menemukan kasus seperti ini bagaimana? Menurut panjenengan, monggo. Menurut saya akan kita panggil Mas Bagusnya untuk ditanya kenapa kok setiap 3 hari sekali itu meminta uang saku kepada temannya. Intinya akan kita ajak dialog secara pelan dan sabar supaya bisa muncul penyebabnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi panjenengan sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik ketika menemukan kasus seperti ini, karena saya yakin bahwa kasus di mana-mana sekolahan itu banyak sekali. Ini bukan berarti seorang guru itu langsung menjustis terus mengklaim, karena anak itu juga dunianya juga lain. Dunia anak beda dengan dunia kita. Namun secara akal sehat mereka juga ingin penerapan hal-hal yang mereka inginkan. Studi kasus Bu Rina adalah wali kelas 2 sedang pusing. Ya, apa yang dilakukan? Betul sekali. Kita akan memanggil Bagus secara perlahan, ditanya sebabnya apa kok setiap hari supaya mereka muncul. Ketika muncul seorang ibu guru atau bapak guru, nanti kita bisa mengambil sikap untuk lebih lanjut. Lanjut, next. Nah, alasan Bagus yang pertama, karena Bagus ingin membeli makan karena ibunya tidak membawa uang saku, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bagus adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nek wetengi keluar, Bagus itu juga pengen makan. Bagus itu adalah manusia. Nah, melihat temannya itu makan yang enak-enak, mereka pengen. Nah, itulah yang menjadi uraian Bagus yang sudah disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, alasan yang kedua, karena Bagus merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika Bagus itu punya olah, oh banyak orang yang memperhatikannya, sehingga guru orang tuanya lebih memperhatikan Bagus. Maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Bagus adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa aman. Oh, ketika ibunya itu tidak membawai bekal, Bagus itu di sekolah juga lapar karena Bagus juga manusia, supaya tersentuh ibunya. Oh, anakku tiba-tiba ini mau ke sekolah sering minta karena perutnya kelaparan. Nah, itulah kita untuk menggali bagaimana dalam proses penyelesaian masalah. Lanjut. Yang ketiga adalah supaya temannya menjadi takut. Nah, ini juga ada supaya teman menjadi takut dengan Bagus dan Bagus akan menuruti keinginannya. Jadi Bagus itu juga merupakan bagian anak yang dikategorikan nakal, tetapi karena Bagus itu supaya pengen menguasai, kayak naik besar, kayak premanisme. Jadi maka kebutuhan Bagus sekarang berusaha memenuhi kebutuhan dasar dan kekuasaannya supaya tidak menjadi orang yang menggunakan kekuasaan tersebut. Oke, jadi lanjut. Alasan yang keempat adalah karena merasa bosan. Mungkin aku setiap hari kok dibawahi makanan sejenis minian terus, sedangkan temanku ada yang telur, ada yang karena Bagus merasa bosan dan pada akhirnya kebutuhannya akan kebebasan.
kurang duit caranya piye? Saya dengan cara meminta. Lanjut. Nah, 4 tadi Bapak dan Ibu itu tentunya sudah bisa membayangkan bagaimana kita sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai manajerial ada istilah posisi kontrol restitusi. Ini adalah bahasa guru penggerak adalah posisi kontrol restitusi, bagaimana ketika kita menyikapi hal-hal semacam ini. Kalau menurut panjenengan posisi kontrol itu bagaimana ya? Sinten sing sakit posisi kontrol. Posisi kontrol itu iya, terima kasih Pak Mul. Ya, menurut saya posisi kontrol adalah di mana cara kita untuk mengendalikan anak didik ketika anak didik itu melakukan sebuah kesalahan atau juga melakukan sebuah tindakan kekerasan, dan kita seorang guru harus bisa mengkondisikan anak, baik anak itu yang sebagai korban maupun juga anak yang sebagai pelaku. Baik, terima kasih Pak Amul, luar biasa. Oke. Jadi posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik bagaimana harus menyikapi, jangan sampai kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Posisi kontrol kita jadi harus bisa mengendalikannya. Baik, terima kasih. Lanjut Bu, posisi kontrol itu. Nah, posisi kontrol kita itu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai lain. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita hindari. Contohnya, guru sebagai penghukum. Janganlah anak-anak yang berbuat salah itu bapak dan ibu guru melakukan kata penghukum. Tentunya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita harus bisa menerapkan materi yang sudah saya terangkan tadi dengan cara menggali. Oh, kira-kira anak itu karakternya seperti itu. Berarti langkah kita harus sebagai ini, masuk pada posisi kontrol. Terus guru sebagai membuat bersalah. Ketika anak itu datang, anak itu melakukan seperti ini, dicecar, pertanyaan, bahkan di hadapan umum, di depan anak-anak, di depan bapak ibu guru, supaya mereka akan merasa malu, dan ketika malu mereka akan lemah secara sendirinya. Tidak boleh. Guru sebagai teman, anggaplah bahwa kita itu harus berdampingan anak-anak dan juga guru, meskipun anak-anak itu bisa dikategorikan sebagai teman, itu juga harus mengandung sekat. Artinya bolehlah kita melakukan pendekatan, tetapi paling tidak juga harus bisa membedakan mana itu guru dan juga mana itu teman. Sebagai pemantau, kita memantau anak-anak itu karakternya si A itu seperti ini, karakternya si B itu seperti ini, kemampuan si E itu seperti ini. Jadi ketika kita masuk pada materi pembelajaran, kita sudah masuk pada materi pembelajaran yang namanya diferensiasi. Seorang guru harus mengetahui tentang kemampuan siswa, tentang keahlian siswa, tentang kebakatan siswa. Nah itu nanti akan kita pelakan, akan kita ajak diskusi bersama. Ketika si A itu kurang mampu untuk menyampaikan yang ini, berarti secara tidak langsung gridnya harus kita turunkan. Masuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer, panjenengan juga harus bisa mengawasi pola kegiatan anak-anak yang harus dilakukan dalam rangkaian kegiatan sehari-hari. Next. Baik, sekarang kita ada tahapan dalam segitiga restitusi. Restitusi itu adalah bahasa yang keren, bahasa yang digunakan oleh guru penggerak. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Bahasa ini ketika kalian menemukan murid yang melakukan pelanggaran,
yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jangan anak-anak langsung justice sehingga anak-anak akan takut besok tidak akan masuk karena olah gurunya itu menggunakan guru-guru yang masih ejaan lama, bahkan diberikan kata-kata yang kasar, bahkan mereka ditangani dengan ini. Menstabilkan identitas, kita stabilkan dulu, kita tanya dulu permasalahannya apa, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika menyampaikan validasi tindakan yang salah itu harus dilakukan dengan kepala yang dingin, artinya kita ajak duduk bersama. Nah, yang foto awak uang berbuat yang segini, gini, ya gini. Tetapi kalau perbuatan yang seperti ini kita dulu kan sudah membuat keyakinan kelas. Ketika kalian itu tidak mengerjakan PR, ketika kalian itu tidak mengerjakan tugas, ya kita tentunya melanggar aturan. Nah, lebih baik kita harus melakukannya. Penyebab itu orang tidak melaksanakan tugas, saya kemalaman tidurnya. Apa penyebabnya? Saya bermain HP. Ya, jadi digali. Nah, ketika digali seperti itu, kita bisa menanyakan keyakinan. Supaya anak ini tidak kebablasan, seorang guru harus berikan kontrol. Saya bisa komunikasi dengan ibunya. Bu, nyuwun sewu. Nggih putrane ampun ngantos mainan HP sampai larut malam, sehingga apa yang diberikan tugas oleh bapak dan ibu guru itu akan dilalaikan. Mohon kita juga saling sama-sama mengingatkan supaya apa yang telah menjadi cita-cita ibu untuk menyekolahkan anaknya, prinsip bapak dan ibu guru untuk memberikan pendidikan ini yang lebih maju, monggo kita sekuyung secara bersama-sama. Ini adalah posisi kontrol kita kepada anak melalui berbagai media cara. Ngaten nggih? Lanjut. Jadi ini adalah cara seorang guru dengan lugunya menanyakan kepada anak yang tadi tidak memakai topi. Kita gali informasinya, yang ngopo awak mau orang pakai topi. Padahal setiap hari Senin itu ketika upacara kita harus memakai topi. Topi saya ketinggalan. Kenapa kok ketinggalan? Berarti tidak siapkan dari suku. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, tapi jangan diulang lagi. Hari Senin harus disiapkan mulai dari sore hari. Terus Bapak Ibu guru mencari tahu dan solusi salahnya mereka. Jadi mencari tahu salahnya mereka. Ketika orang tuanya yang bersalah karena tidak menyiapkan, ini topi yang harus kita gunakan pada upacara, uang sakunya, kita bisa berkolaborasi antara guru dan juga orang tua. Lanjut, ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah ini juga validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhannya tertentu, sehingga guru bergegas ke pemikiran stimulus atau respon menjadi proaktif. Nah, kita gali supaya muncul anak-anak itu. Lanjut, terus ya sama menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ketika kita sudah membuat peraturan setiap hari Senin upacara apabila tidak hujan itu adalah memakai topi, dasi dan sebagainya. Ini adalah kesepakatan kita, kesepakatan sekolah kita. Lanjut menanyakan keyakinan. Disiplin motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, beban dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Itu adalah tadi yang sudah saya sampaikan di depan, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus yang bijak bagaimana anak-anak didik kita tentunya jangan sampai merasa ketakutan bahwa mereka adalah juga manusia, perlu adanya kasih sayang, perlu adanya tindakan-tindakan yang tentunya anak-anak itu harus bersahabat dengan
kita. Lanjut Bu. Jadi ini adalah pemaparan saya. Pada prinsipnya sebagai pendidik kita harus bisa mengkondisikan sesuatu dengan cara-cara yang beradab. Mungkin sebelum saya tutup pada kesempatan siang hari ini, tentunya ini ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan itu nanti kita saling sharing, saling berdiskusi secara bersama-sama. Apakah dalam penerapan semacam ini sudah kita terapkan, sudah kita implementasikan pada dunia pendidikan khususnya di lembaga kita atau belum. Nah, marilah kita saling mengisi apa yang menjadi kekurangan saya, dan mungkin ketika Bapak Ibu itu adalah bagian dari tenaga pendidik, marilah kita secara bersama-sama. Jadi sesi tanya jawab nanti monggo mohon untuk masukan. Terima kasih Pak Ketua. Monggo. Terima kasih. Ada yang bisa tanya ketika suatu hari ada anak yang akan korupsi, maka ini bisa kasus terjadi di beberapa kelas. Nah, ini pertanyaannya bagaimana caranya untuk memberikan keyakinan kelas terhadap siswa yang nakal atau sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan pertanyaan kepada saya. Tentunya kita bukan saya yang harus saklek, tetapi marilah kesepakatan ini mari kita pecahkan secara bersama-sama, nanti kita implementasikan pada anak-anak. Jadi bagaimana caranya ketika ada salah satu anak yang nakal ataupun usil kepada temannya? Baik, betul. Jadi kita pada tahapan sebelumnya, Bu Lila, tahapan sebelumnya, terus, sudah. Ya, jadi ada tiga tahapan. Tahapan dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas. Jadi anak tersebut ketika dalam keseharian itu mengakal sekali, usil sekali. Kita sebagai tenaga pendidik memanggil mereka untuk duduk secara bersama-sama, kita ajak dialog. Ketika sudah muncul bahwa kenakalan saya itu ini. Nah, yang kedua kalinya adalah validasi tindakan yang salah. Artinya ketika anak tersebut mengakui kesalahannya, bapak dan ibu guru harus bergegas supaya mereka itu mempunyai rasa tanggung jawab. Berikan beban mereka untuk dijadikan contohnya. Oleh awakmu ini karena kelas kita supaya tumbuh aman, tumbuh kondusif, awakmu tak dadekne ketua kelas, awakmu tak dadekne menjadi pengurus kelas. Mungkin bisa dikategorikan menjadi seksi keamanan, supaya mereka itu akan tumbuh tanggung jawabnya. Kita kasih tanggung jawab dengan catatan bapak atau ibu tersebut, ketika kalian menjadi seksi keamanan, tolong yang menjadi contoh itu adalah kalian. Kalian harus membuat aman di sekolah. Nah, ketika kalian tidak bisa membuat aman, ya nanti kalian tidak bisa menjadi contoh. Jadi diberikan beban tanggung jawab secara pribadi.
Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika sudah diberikan beban, awakmu saiki gawe peraturan piye carane di sekolah itu aman tanpa harus ada yang anak yang nakal dan harus ada anak yang usir. Jadi kita harus melakukan 3 tahapan ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Maka Bapak Kepala Sekolah, untuk jawaban dari saya, mungkin masih ada lagi yang perlu untuk ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah menjadi materi pada siang hari ini. Dukungan saya sebagai calon guru penggerak, paling tidak, saya ingin untuk seperti ini. Itu nanti tentunya saya tidak bisa sendirinya, melainkan harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup dari penyampaian saya. Kalau sudah cukup, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas rawuhnya panjenengan di sela-sela sibuknya panjenengan, dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi pada hari ini kurang menyentuh, dan harapannya supaya pendidikan di lembaga kita itu lebih baik, lebih maju untuk kita implementasikan kepada anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.